PT Turima Agromas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dengan produk yaitu pupuk organik. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1998 yang kemudian mengembangkan cabang usaha di bidang budidaya tanaman melon sektor premium yang telah beroperasi kurang lebih selama 2 tahun. Beralamat di Dusun 2 Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, perkebunan hidroponik melon premium beroperasi, di mana terdapat 3 area greenhouse utama untuk budidaya melon. Awal mula budidaya melon dirintis oleh Muhammad Naufal Fahlevi Al-Ghifari, SP. Dimulai dengan uji coba budidaya secara konvensional dengan tujuan sebagai pembanding budidaya hidroponik. Budidaya secara konvensional memanfaatkan media tanah secara langsung dengan penggunaan mulsa untuk meningkatkan populasi agen antagonis. Untuk mencukupi nutrisi tanaman, maka digunakan pupuk makro dan mikro. Adapun budidaya hidroponik memanfaatkan patmos sebagai media tanam. Budidaya ini menggunakan metode NFT yaitu Nutrient Film Technique, di mana akar tanaman ditumbuhkan di dangkal dan bersirkulasi lapisan hara sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, unsur hara dan oksigen. Setelah masa panen dari uji coba kedua metode budidaya, menunjukkan bahwa budidaya konvensional menghasilkan buah yang besar namun dengan pola net yang renggang, dan rasa yang kurang manis. Hal tersebut tidak sesuai dengan grade pasaran yang diinginkan. Metode budidaya hidroponik menghasilkan buah melon yang sesuai dengan grade premium, yaitu dengan pola net yang rapat, warna kulit yang kemasan dan tingkat kemanisan yang sesuai. Maka, budidaya hidroponik dengan metode NFT menjadi pilihan utama dalam mengembangkan bisnis budidaya melon. Sebelum pemberian nutrisi dan penanaman, dilakukan sterilisasi air menggunakan hidrogen peroksida yang bertujuan untuk memurnikan air. Nutrisi yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan melon yaitu menggunakan pupuk AB mix. Penambahan agen antagonis berupa Trichoderma dan Beauveria bassiana. Trichoderma merupakan cendawan tanah yang berfungsi untuk mencegah masuknya patogen seperti fusarium yang menginfeksi tanaman. Beauveria bassiana merupakan cendawan yang berfungsi untuk mengendalikan hama serangga dengan cara menginfeksi serangga tersebut. Personal itu mungkin kalau yang belum tahu ya, itu kita pakai bedengan, ditutupi mulsa. Nah, jarak tanamnya itu sekitar 60, misalkan ini bolongan lubang untuk melonnya. Nah, untuk pupuknya di sini karena kan kita pakai ada jaraknya. Karena kan kita pakai yang kalau di soil itu kan slow release. Ya Pak, butiran gitu lah. Real ya. NPK 16. NPK 16. Pakai banyak NPK 16 pakai parate, pakai boron, pakai bola banyak itu dulu. Terus pupuk daun pakai. Nah, untuk pertumbuhannya memang dia sangat besar, bagus seperti yang soil macam memang perbedaan. Tapi yo, nah saya kira yang sebelum ini harus gede pada bayi. Nah dulu itu kita pakai rombul itu daunnya bisa kecil-kecil gitu. Jadi media tanamnya juga berpengaruh, sangat berpengaruh sekali dengan pertumbuhan selanjutnya. Tadi ya saya bilang akarnya ini nanti dia jatuhnya kemana? Apakah bukan menyerapnya atau dia yang utamanya yang turun? Nah itu itu berarti utamanya di atas. Jadi yang turun adalah yang memang dia menyebarkan. Nah, jadi dia itu pertumbuhannya ya normal seperti biasa, polinasi juga manual seperti biasa. Memang dia nggak terkena hujan aja karena di dalam greenhouse lebih optimal lah daripada yang ada di open field. Tapi ternyata setelah kita coba memang ada beberapa yang terkena jamur. Terus karena memang kalau pernah ke sawah yang di melon kan dia lebih lengket ya, lebih kayak bertumpuk-tumpuk dan lebih dia terkena jamurnya lebih masif dan lebih terserangnya itu lebih tumbangnya itu lebih cepat. Nah, ada beberapa yang kita mau buang, nggak kita pakai. Terus ada yang sampai kita hari ke panen. Nah, kita langsung bicara hasilnya aja. Karena memang dari vigor untuk tanamannya sudah bagus. Tapi yang berbeda itu di hasil panennya. Dari berapa deh? Dengan kita ambil 5 derajat. Jadi air itu akan selalu mengalir dan selalu habis. Nah ini bisa dilihat contohnya, ini kan hampir sangat kecil ya, mungkin hanya segini yang digunakan. Nah
otomatis dia yang akan mencari airnya adalah akarnya. Sebenarnya ini nggak baik sih kalau kita cabut pas ada batang seperti itu ya, karena dia akan stres. Ya, Boleh. Nah, kelebihan dari menggunakan media yang seperti ini kan bisa kita tahu ada pakai kokopit, ada pakai pismos, ada pakai rock wool. ini pakai apa? Ini pakai pismos. Fitmas. Ya, dia kelebihannya akar utamanya, akar tunjangnya akan berada di sini. Kalau kita pakai rock wool dia akan bakal keluar. Kalau pakai kokopit dia nggak bisa mengikat. Nah, ini kelebihannya di situ. Nah, akar apinya dia akan keluar. Nah, indikator dia terjadi kayak perubahan kimiawi atau tidak nanti di warna akarnya. Biasanya semakin dia menghitam atau mencoklat, berarti dapat trouble di akarnya seperti itu. Jadi amati lah. Jadi Abdi itu kalau akarnya terserang itu tandanya tanamannya Biasanya tanamannya nanti ada di sana. Ada yang kita juga ada yang terserang, nggak semuanya pasti selamat enggak. Namanya harus ada penanganannya lah. Seperti itu. Walaupun kita sudah melakukan penanganan yang sedemikian rupa, tapi tetap namanya penyakit kita nggak bisa tolak karena menghidupi melon di kebun ini seperti mengurusi anak kecil. Penyakitnya nggak pernah bilang, kalau sakit aja. Oh ya, kalau kita kan dari proses semai peram kita lakukan sendiri. Kita hanya beli benihnya, biasanya kita rendam dulu lah selama 1 malam. Kita biasanya pakai proses kita, itu namanya bio, itu semacam asam amino yang kita larutkan di situ, sama kita injek itu beberapa mikro. perendaman udah ada ini. Ya udah ada stimulasinya, karena kita nggak tahu nih air yang kita pakai itu steril apa nggak bos? Karena tapi ya pasti steril karena kita pakai air hangat juga. Tapi kan kita nggak tahu bawaan genetik penyakitnya apa. Kita juga dari situ pertama. Kedua, biasanya untuk di medianya ini kita kocor. Bisa pakai bisa pakai asam umat itu untuk mempercepat pertumbuhan. Bisa juga pakai biasanya kita pakai trichoderma tadi. Karena kita trichoderma di sini sih salah satu nyawa yang penting sih menurut saya. Karena pencegahannya, karena kita beberapa kali Fusarium itu bisa hindarkan seperti itu. Kita di sini menggunakan beberapa mikroorganisme yang menguntungkan. Karena kita sendiri salah satu pengembang mikroorganisme yang ada perusahaan yang mengembangkan mikroorganisme, seperti kalau di sini kita menggunakan Trichoderma, Bioveria, Acetobacter, Azospirillum, dan lain. Kita di sini ada 12 macam. Mungkin itu yang 4 ini yang penting lah, biasanya ditanyakan di forum-forum. Nah, pertama kita kalau di hidroponik ini kan kita pertama kelemahannya tidak menggunakan tanah sama sekali. Iya. Walaupun menggunakan tanah, kita bukan menggunakan tanah, tapi pengganti tanah ya ini pitmos. Pitmos atau kokopit sebagai media untuk mengikat akarnya. Nah, pengembangan mikroorganismenya itu dilakukan di saat pertama kita melakukan penyemprotan spray foliar. Spray foliar. Daunnya. Daun. Bawahnya atau atas? Oh, itu kita harus merata. Dan semuanya? Ya, daun atas bawah. Atas bawah. Karena yang atas, kalau yang bawah kita gunakan pas waktu sore hari atau mungkin pagi hari saat stomatanya itu membuka. Tapi ya kalau yang atas ini memang kita gunakan agar meresap lebih. Kalau menurut dari kita, karena kita pernah semprot di bawah aja itu kurang nampak efeknya. Lalu itu dari foliarnya. Kedua, kita melakukan kocor. Kocor itu kalau kita masukkan ke dalam media pengikat akarnya tadi. Nah, itu kita lakukan pada fase usia yang sudah besar, mungkin di hari ke-10, hari ke-20, dan juga kita semprotnya itu untuk penyemprotan foliarnya itu lumayan sering. Mungkin seminggu sekali atau 2 kali bisa. Tapi kalau misalkan kita juga menggunakan ada namanya fotosintetik bakteria. Nah, itu kita gunakan membarengi dengan trichodermanya. Pertama, PSB-nya itu kita masukkan dulu. Dia untuk membuka sel-sel
fotosintetik yang ada di daunnya. Baru kita masukkan mikrobia lainnya seperti Trichoderma tadi, Beauveria itu macam-macam. Karena selama pengalaman kita di sini secara biologis itu terdapat seperti kita pernah mengalami adanya terkena mosaik virus CMV. Nah itu kan CMV itu kan salah satu bawaan yang dia dimana secara genetik pasti akan terjadi setiap melon. Dari misalkan katakanlah saya punya 1000 benih, pasti ada 10%-nya itu terdapat CMV-nya. Nah CMV-nya ini dia itu sebenarnya hanya bertahan pada satu tanaman, tapi karena mungkin faktor-faktor seperti penyebaran teknis, kimiawi atau biologi yang kita nggak tahu, itu dia bisa menyebar hampir ke semuanya. Dan di greenhouse ini, kalau misalkan ada dengan metode NFT, kalau misalkan satu terkena, biasanya itu akan menyebar dan sangat cepat. Ya, karena berada dalam satu area yang terkonsentrasi seperti itu. Nah, penggunaan PSB dan juga Trichoderma yang kita pakai ini untuk apa? Untuk memberikan semacam antibiotik yang kita injeksikan masuk ke dalam tumbuhan melon tersebut. Pertama, kalau PSB ini untuk pembesaran daunnya. Jadi daun ini kalau besar, dia penyerapannya akan sangat rakus, akan sangat banyak. Sehingga dia akan memasukkan apapun yang kita sediakan. Karena NFT ini kita menggunakan, nanti akan berhubungan dengan penggunaan pupuk. Karena pupuk di sini kita gunakan adalah full makro dan mikronutrien. Akan sangat cepat sekali diserap. Lalu kita masukkan Trichoderma itu untuk sebagai antibodinya, pencegahan pertama. Selain pencegahan kimiawi nanti. Sebenarnya permasalahan kita, lawan kita di dalam greenhouse itu bukan serangganya, tapi adalah virus-virus yang ada di dalam melonnya ini yang ditularkan oleh vektor-vektor, bisa dari serangga, bisa dari iklim, cuaca, contohnya air, angin, air hujan. Walaupun di dalam greenhouse tetap kita ada air hujannya, mungkin terkena air, terkena dari samping Mbak, dari tembok sampingnya. Karena kan air kan kita bukan avatar ya, kita nggak bisa. Kedua, selain CMV, kita juga dihadapkan dengan fusarium. Mungkin tahu ya, fusarium ya, sudah banyak dianulak. Baik, fusarium itu bukan hanya terdapat di tanah. Kalau biasanya seperti kita, apalagi mungkin ini kalau biologi ya dulunya ya, satunya ya. Mungkin kalau saya di pertanian lebih bukan mendalam ya, lebih dihadapkan dengan fusarium itu adalah salah satu patogen yang ada di dalam tanah yang terakumulasi dari pembusukan akar tanaman sebelumnya. Makanya itu kalau kita di pertanian kita dikenalkan adanya crop topping, adanya juga kita tanam bergilir, adanya penjaraan. Itu fungsinya untuk mencegah fusarium ini. Karena fusarium ini adalah salah satu patogen yang paling ganas dan nggak bisa kita obati. Kita hanya bisa mencegahnya. Kalau di tanah kita kocor Trichoderma di tanah, kalau di NFT kita kocornya di kolamnya. Tapi dengan catatan kita tidak bisa melakukannya itu terlalu lama. Karena apa? Mikrobakterinya dia akan kalah dengan makro dan mikronutrien yang kita larutkan di dalam nutrisi tersebut. Ini mungkin agak membingungkan, tapi memang di lapangan seperti itu adanya. Nah, kita juga pernah mengalami mungkin satu greenhouse terjadi live fusarium karena kedua adanya kalau dari kita, karena kita nanti mungkin bisa lihat di sana ya, kita menggunakan satu instalasi peralon, istilahnya peralon lah gampangnya. Di situ akar itu akan saling menyatu. Oh, gandeng gitu ya? Betul. Dan lucunya akar itu nanti dia bisa saling kayak kabel connect gitu. Iya. Nggak terputus. Nah itu uniknya di situ. Jadi akar ini kalau kita manusia kan misalkan ada luka, nanti kan lama-lama menyatu sama dengan akar. Akar tanaman satu dengan satunya lagi itu bisa saling menyatu. Nah satunya kena penyakit, misalkan kita nggak langsung
ditangani, itu akan terjadi penyebaran. Itu secara mikroorganismenya. Dan juga bila pulih, berarti kan di situ kan ada ada antibiotik yang bekerja selain dari melonnya sendiri. Nah, mungkin kalau dari kita mungkin ada yang kita masukkan di situ, mungkin dari tadi kita masuk, mungkin ada Trichoderma vivax dan segala macamnya untuk pencegahan. Itu kan tergantung kita mintanya apa. Tapi kalau kita fokusnya masih di Trichoderma karena mungkin dia salah satunya yang istilahnya bisa masuk ke dalam sel-sel tumbuhan. Dan Azotobacter juga bisa. Tapi kalau Azotobacter, kalau ditanya dia biokontrol, dia bukan biokontrol. Buat dia PGPR. Betul. Dia Azotobacter itu kan biasanya untuk menangkap nitrogen atau untuk dia membuka jalan untuk masuknya ke nutrisi seperti itu. Nah, jadi perlu diketahui dan perlu diperhatikan mana sih mau yang kita pakai. Nah, cocok gak sih dengan kondisi lapangan kita? Nah, seperti itu. Kalau kita mau membicarakan berbagai macam bakteri, mikrobia yang ada di dalam kandungan suatu produk atau pupuk, itu pasti ada kegunaannya masing-masing. Tuh. Nah, biofilia itu mungkin bisa antibiotik untuk dia serangga biasanya, tapi serangga kalau setahu saya dia sekelas menggeret batang atau trait itu dia masih bisa, tapi kecil setelah itu dia nggak bisa karena dia berbeda, karena dia menyerang perut, karena kan nggak semua serangga itu perutnya kompleks seperti serangga lainnya, seperti itu. Nah, ini ya apa kayak kekhawatiran apa dia bakal Nular. walaupun dia bisa tumbuh tinggi kan takutnya Ya karena kita pakai pencegahan tadi kan. udah ada karena kayak ada bakteri mikroorganisme yang baik itu kita udah percaya sama itu aja supaya penyebaran. Tapi kita juga lihat kondisi fisik dari tumbuhannya juga ya. Kalau misalkan dia terlalu parah, kita sudah buang. Contohnya kan ada yang bolong-bolong juga. Itu karena menurut kualitas kita itu sudah nggak layak dan nggak bisa misalnya dipertahankan. Tapi kalau dia masih menunjukkan bentuk fisiologis yang bagus, kita gitu. Berarti kalau setelah panen ini Langsung dibuang sanitasi, kita riset dari awal. Kita langsung kayak dari awal kita sterilisasi full, penuh, baik di dalam di luar kita full, kita bersihkan. dijadiin pupuk organik atau Iya. yang Tanamannya kita jadikan pupuk organik cair. Jadi kita pakai zero waste. zero waste. Karena kita kan juga produsen pupuk organik juga ya. Jadi kita fermentasikan, kita ambil. Karena ternyata kandungan ya melon itu dia kan menyerap, dia hanya membuahkan satu. Kandungan nutrisi yang masih ada tersimpan di dalam buahnya itu sangat tinggi. Kadarnya masih sangat tinggi. Mungkin kalau kita bisa CN organik lah, kalau pupuk organik ya itu masih di atas angka 12 gitu kita pernah cek. Jadi pupuknya itu kalau kita kan pupuk organik kan panjang prosesnya, harus sterilisasi, penggunaan mikrobia, kontrol, tagging, uji lab, kembali tagging lagi. Kalau sekali cek bisa langsung tinggi dan juga residu yang tidak diinginkan itu rendah. Tergantung pabrikannya, itu bahannya sama, cuma tapi bahannya sama. Bahannya sama. Itu membedakan warna, itu cuma membedakan dari pabrik. Ya, Gitu. itu fungsinya juga sama. Pertama dia mencegah terjadinya kelembapan. Kedua memang dia mencegah terjadinya ada interaksi patogen, karena dia kan mungkin kalau kita di pupuk itu filler coatingnya itu kan dari kayak bahan-bahan seperti ya bentuk plastik lah, hampir sama kayak lilin, wax gitu kan. Nah, jadi tapi kalau di benih dia agak lebih keras lagi, dia baru bisa hilang kalau terkena panas. Makanya direndamnya biasanya pakai coating seperti itu, pakai air panas yang lumayan agak hangat seperti itu.